jaga jarak dan hindari kerumunan. Memang sudah berkerumun, tapi setidaknya menjaga jarak, ya. Baik, mohon tetap digunakan maskernya. Ya. Mohon tolong mulai dari 3, 3, 2, 1. Ya, dengan demikian maka era kendaraan listrik di Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi di launching. Ya, telah resmi. Baik. GM PLN, kenapa ini menarik? Pertama, masalah sampah ini bukan hanya masalah satu kota, satu kabupaten saja, tapi masalah kita semua. Dan alhamdulillah Pak Mohan, Wali Kota Mataram yang baru, hari ini setelah penandatanganan MOU ini, PLN, ini Pak Direktur masih dengar ya? Itu sedang melelang mesin yang akan mengolah sampah kita menjadi bahan baku, bahan bakar untuk pembangkit listrik kita. Nah, kalau kapasitasnya begitu besar, nanti sampah kita bahkan kurang untuk kemudian diolah. Karena siapapun wali kota, siapapun bupati, gubernurnya, kalau tidak ada pengolahan sampah tetap akan menumpuk untuk tidak selesai masalahnya. Saya sudah minta GM Pak PLN sini dan kebetulan Pak Direktur yang hadir, mudah-mudahan setelah lelang 2 bulan kemudian mesinnya bisa didatangkan di tempat kita akan tunggu. Dan mudah-mudahan satu masalah NTB tentang sampah ini bisa kita kurangi dan bisa kita atasi. Yang kedua, saya mendengar dari GM PLN bahwa gubernur dan para bupati akan diberikan kendaraan dinas, kendaraan listrik ya Pak GM ya? Pak GM PLN. Katanya kendaraan dinas gubernur dan para bupati akan disumbangkan oleh PLN kendaraan dinas yang berbahan bakar listrik ya. Mudah-mudahan segera. Tadinya mau dikasih hari ini, makanya saya bilang hari ini aja, tapi ternyata masih dalam perjalanan dari Surabaya. Nah, era motor listrik, mobil listrik ini nggak bisa dihindari. Bahkan Joe Biden, Presiden Amerika kemarin, program pertamanya adalah melarang penggalian bahan bakar fosil kembali karena dalam waktu tidak terlampau lama Amerika, Eropa, bahkan Cina akan menggunakan kendaraannya, kendaraan berbahan bakar listrik ini. Jadi kita bukan latah ikut-ikutan bahwa NTB ini akan menggunakan mobil dan motor listrik, tapi ini tuntutan dunia. Dan kalau ditanyakan pada kita, tadi Bu Wagub mengatakan ini banyak yang butuh motor listrik, banyak yang butuh mobil listrik, tapi mana motor dan mobilnya? Sekali lagi saya ingin tekankan, kita bikin motor listrik di NTB ini sebenarnya bukan karena kita ingin bikin industri motor listrik di NTB. Kita bikin motor listrik itu Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati hanya ingin menunjukkan bahwa orang Lombok, orang Sumbawa, orang Bima jangankan bikin masker, bikin motor listrik pun bisa. Kemandirian ekonomi ditandai dengan hadirnya industrialisasi. Itu bukan program gubernur, itu tapi hukum besi ilmu ekonomi. Tapi tidak ada industrialisasi yang langsung meloncat dari mesin sederhana ke motor listrik. Nggak bisa begitu. Step by stepnya harus dilalui. Makanya sekarang zaman revolusi industri 4.0, tapi di NTB ini jangankan 4.0, 3.0 saja belum, 2.0 bahkan 1.0 pun masih kita mulai. Oleh karena ini perjalanan sangat panjang, tapi kenapa kita mencoba membuat motor listrik yang ada ini sekedar menunjukkan pada dunia, jangankan produk-produk sederhana, kalau dikasih kesempatan, UKM kita bisa memproduksi cold storage, solar cell, motor listrik, bahkan produk-produk yang canggih. Bahkan kemarin dunia menjadi saksi, ternyata Universitas Mataram Hepatika mampu membuat alat rapid test antigen buatan Nusa Tenggara Barat sendiri. Nah, tinggal kita percaya diri saja bahwa produk lokal ini sebenarnya mampu kalau kita memberikan apresiasi. Jadi kenapa Bupati Wali Kota sengaja diundang, bahwa jangankan garam, gula, ikan asin, dan lain sebagainya bisa diproduksi di NTB agar kita memberikan apresiasi. Selama ini kita terlampau santai, menyenangkan, menerima banyak produk buatan dari luar, hanya karena untungnya lebih besar, harganya lebih kompetitif, kualitasnya lebih baik. Tapi mudah-mudahan dengan semangat wali kota bupati baru yang terpilih, ada semangat untuk bangga menggunakan produk-produk dalam Nusa Tenggara Barat sendiri. Jadi itu semangatnya.
Dan terakhir, Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan, ini para Bupati hadir, Wali Kota hadir, Pak Danrem, Pak Kajati, Pak Kapolda. Mudah-mudahan PLN ini bisa memberikan pelayanan yang lebih baik buat kita semua. PLN hadir agar hidup kita lebih baik. Kemarin kami keliling ke desa-desa, ternyata tidak semua desa di NTB ini sudah dipasangi listrik. Kami sengaja mengajak PLN ke sana, dan ternyata PLN baru tahu, jangankan desa itu dipasang listrik, PLN baru tahu ada desa di situ. Dan kami sudah bekerja sama dengan online, jadi Grab maupun Gojek, bahwa kami akan menyiapkan SPKLU, jadi stasiun pengisian kendaraan listrik di tempat-tempat umum, dan sekarang sudah kami pasang itu sebanyak 170. Dan Grab dan Gojek akan menyediakan kendaraannya, khususnya untuk yang GoFood, dan barangkali sudah dipajang di depan, yang nantinya akan dioperasikan oleh teman-teman Grab maupun Grab untuk di lingkungan NTB. Bapak Ibu sekalian, salah satu program dari Pak Gubernur adalah Gemilang, jadi energi bersih. Pada hari ini juga kami akan melakukan penandatanganan kerjasama, yaitu adalah komersialisasi co-firing untuk PLTU kami. Jadi PLTU kami ini kebutuhannya kira-kira 45 ton per hari Pak Gub. Sementara baru dipenuhi kira-kira 5 ton per bulan. Nah, hari ini kita akan kerjasama, kebetulan ada peralatan untuk membuat pelet yang dibahkan dari PUPR. Syaratnya harus kami dengan pemerintah daerah untuk membuat MOU, dan hari ini akan dilakukan tanda tangan sehingga pada saat nanti itu sudah bisa operasi, kebutuhan kami bisa lebih baik dan sampah waste to energy sesuai dengan program PLN NTB itu NTB maupun Gubernur NTB itu bisa terwujud. Kira-kira demikian Pak yang